Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tanggal 14 Februari 2026 kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua akan belajar tentang argumentatif teks ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak menonton debat capres, debat cagup, atau yang paling dekat dengan kita adalah debat kepala desa? Terlihat setiap calon mencoba meyakinkan penonton bahwa dia memiliki visi dan misi yang paling benar dan yang paling unggul. Kadang mereka memberikan bukti-bukti dari hasil kerja mereka sebelumnya. Biasanya mereka juga memberikan alasan-alasan yang logis dan data yang bisa membuat si penonton jadi mendukung mereka. Nah, debat capres inilah salah satu contoh dari argumentatif teks tersebut. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari cerita saya tadi? Apa itu pengertian dari argumentatif teks? Pengertian dari argumentatif teks adalah sebuah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau posisi tertentu dengan memberikan alasan yang logis, fakta, data, dan bukti pendukung. Biasanya tidak hanya menyampaikan pendapat saja, tetapi juga didukung oleh argumen yang kuat agar pembaca atau si penonton setuju dengan sudut pandang si penulis. Adapun tujuan dari argumentatif teks ini adalah untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat yang kita berikan di tulisan kita. Tujuan yang kedua adalah untuk mempengaruhi cara berpikir pembaca. Tujuan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pendapat didukung oleh alasan yang logis dan fakta. Jadi, kalau dalam sebuah debat, calon pemimpin ini bisa mempengaruhi si pemilih untuk memilihnya, berarti tujuan dari argumennya itu sudah tercapai. Selanjutnya kita masuk ke bagian generik struktur dari argumen teks ini. Yang pertama adalah tesis atau introduction. Biasanya berisi topik yang akan dibahas di paragraf selanjutnya. Di bagian ini juga ada pendapat penulis secara jelas. Yang kedua adalah argumen. Biasanya argumen ini berisi beberapa paragraf yang mendukung tesis. Bisa berupa fakta, data, contoh, atau pendapat ahli. Satu paragraf di arguments ini biasanya memuat satu main idea. Yang ketiga adalah conclusion. Di bagian conclusion ini biasanya berisi kesimpulan dari pendapat si penulis. Biasanya penulis kembali menegaskan kalau pendapatnya itu pantas untuk didukung. Sebagai contoh, di sini aku kasih satu teks tentang argumentatif teks berjudul Ocean Pollution. Teks ini berisi 5 paragraf yang harus kita analisis mana bagian tesis, mana bagian argumen, dan mana bagian conclusionnya. Di paragraf pertama ada kata-kata "It's my belief" yang artinya bisa menjadi pendapat saya atau saya percaya. Kalimat selanjutnya pasti adalah pendapat si penulis. Kemudian kita lihat di kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya adalah that humans are responsible for this pollution. Artinya, si penulis ini berpendapat bahwa manusia yang bertanggung jawab atas semua pencemaran di lautan. Kalimat selanjutnya adalah therefore, it is our duty to clean up the oceans around the world for future generation. Jadi, menurut si penulis, sudah tugas kita untuk membersihkan lautan di seluruh dunia ini
demi generasi yang akan datang. Di sini sudah sangat jelas kenapa bagian ini adalah tesis dari argumen teks ini. Karena si penulis menyatakan dengan jelas bahwa ini pendapatnya. Pada paragraf kedua sudah masuk ke bagian argumen. Paragraf kedua ini membahas tentang penyebab polusi. Untuk main idea atau ide paragrafnya ada di baris pertama. Kata-katanya adalah most of the pollution in our ocean start on the land. Artinya, kebanyakan dari polusi di laut kita berasal dari darat. Kalimat selanjutnya yang memperkuat main idea adalah people throw trash into the nearest body of water and it eventually ends up in the ocean. Kata-kata ini membeberkan fakta bahwa manusia bertanggung jawab terhadap polusi yang terjadi di laut. Kenapa manusia yang bertanggung jawab? Karena manusia membuang sampah ke aliran air yang terdekat dengannya dan sampah itu berakhir di laut. Kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf 2 ini juga mendukung pendapat si penulis. Di paragraf ketiga dan keempat juga masih memberikan fakta-fakta dan alasan kenapa manusia yang bertanggung jawab atas polusi yang terjadi di laut. Di paragraf 3 dia menjelaskan bahwa banyak hewan yang memakan sampah, hewan yang terjerat plastik, bahkan ribuan hewan laut mati setiap tahun karena keracunan. Paragraf 4 masih menjelaskan dampak dari polusi laut terhadap manusia. Dijelaskan bahwa sekarang banyak makanan laut yang mengandung logam berat, pantai tercemar oleh sampah dan bahan kimia. Semua pernyataan di paragraf 2, 3, dan 4 itu mendukung pendapat si penulis di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kelima menjelaskan bagian conclusion atau kesimpulan. Ada yang tahu kenapa paragraf 5 ini merupakan bagian conclusion? Paragraf 5 ini merupakan conclusion karena berisi solusi dan penegasan ulang pentingnya masalah polusi di laut kita ini. Di bagian konklusi ini ada beberapa solusi yang diberikan oleh si penulis atas permasalahan polusi di laut kita. Contohnya seperti setiap orang harus membuang sampah dengan benar, kemudian mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang definisi, tujuan, dan generik struktur dari argumentatif teks? Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menulis argumentatif teks. Langkah pertama adalah pilih topik yang menarik untuk dibahas. Contoh yang lagi viral sekarang ini adalah tentang pembelian emas secara digital. Topik ini memiliki dua sudut pandang yang setuju dan tidak setuju. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang pembelian dan penjualan emas secara digital? Boleh kalian komen di kolom komentar tentang pendapat kalian ya. Langkah kedua, kalian harus menentukan pendapatmu dengan jelas. Contohnya, ketika tadi saya menanyakan tentang pembelian emas secara digital, apakah kalian setuju atau tidak setuju? Lalu carilah alasan yang bisa mendukung pendapat kalian tersebut. Bagian ini bisa menjadi tesis statement kalian. Contohnya, ketika kalian tidak setuju dengan pembelian emas secara digital ini, kalian harus bisa menjabarkan kenapa kalian tidak setuju dan harus bisa memberikan bukti kenapa ini tidak bagus untuk
pembelian emas secara digital. Carilah fakta-fakta yang mendukung pendapat kalian. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita bahas di minggu depan ya teman-teman, termasuk language future dari argumentative text. Sekian dulu untuk pembelajaran di tanggal 14 Februari 2026. Semoga bisa bertemu lagi di minggu depan. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Semoga hari kita selalu menyenangkan dan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. See you next time. Bye bye.